Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat ketika firman berkuasa atas kita, beda loh. Betul-betul beda. Kata-kata kita bisa dipegang, kita bisa dipercaya, kita menjadi anak-anak yang pegang aturan. Sampai saya kaget, saya bisa juara kelas di waktu masa saya. Sampai guru-guru bingung, bagaimana bisa begitu? Kepala sekolahnya dulu Pak Hans Ledo. Saya berkelahi dengan kepala sekolah dalam ruang kepala sekolah hanya gara-gara rampas saya punya anting-anting. Saya minta kembali. Pas minta kembali lupa ada rokok 1 dos di baju pramuka. Aduh, pokoknya bertengkar. Saya bilang pokoknya Bapak tidak tambah uang, jangan coba-coba. Bertengkar rame. Tiba-tiba saya dijamah Tuhan begitu rupa. Jujur sampai sekarang saya susah menjelaskan dengan kata-kata. Tetapi saya percaya ayat yang kita bahas bahwa dengan firman Tuhan kehidupan kita dibersihkan terus-menerus. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, 30 menit ke depan saya akan menyampaikan firman berdasarkan Mazmur 119 ayat 9 ini, di bawah tema orang muda dan firman Allah. Sekali lagi temanya adalah orang muda dan firman Allah. Jadi kalau kita melihat apa kata Tuhan seputaran orang muda ini adalah masa hidup yang luar biasa. Masa hidup yang luar biasa ini karena kalau dia tidak dalam Tuhan, dia luar biasa memberi dampak buruk bagi sekelilingnya. Apalagi di usia seperti adik-adik sekalian, ini masa-masa transisi. Dan kalau di masa ini tidak dituntun dengan firman Tuhan, maka yang terjadi bisa menjadi troublemaker, pembuat kekacauan, pembuat masalah dan lain sebagainya. Saya kurang lebih di usia seperti Anda. Beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, saya sekolah di sekolah ini. Dan waktu itu saya adalah orang muda tanpa firman Allah. Jadi memang kehadiran saya di sekolah ini waktu itu sekitar tahun 98 saya di sini. Itu sudah lahir belum? Jadi sekitar tahun 98 saya di sini di sekolah ini. Saya adalah pelajar atau siswa SMA 3 tanpa firman Allah, walaupun saya beragama Kristen. Papa, mama Kristen, tapi keluarga kami boleh dikatakan keluarga tanpa firman. Tidak ada namanya doa keluarga, tidak ada yang namanya rajin gereja, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan saya bisa rasakan dampak kehidupan saya begitu buruk. Waktu sekolah di sini saya sudah ditangkap polisi beberapa kali. Seumuran kalian. Saya tusuk orang. Datang sekolah di sini, kami tidak bawa buku, bawa parang. Karena saya masalah dengan semua kampung di sekitar sini. Jadi ini saya hanya mau berbagi aja bahwa memang tanpa firman di usia seperti Anda ini, masa-masa transisi tanpa firman itu repot sekali. Benar-benar bermasalah. Berapa guru yang saya maki, berapa guru yang saya nantang baku pukul di sekolah ini. Dulu SMA 3 belum semewah ini. Memang mewah juga dulu, mepet sawah. Karena dulu ini sawah semua, mall-mall ini sawah semua nih. Jadi kita mewah tapi mepet banget sama sawah ya. Tapi Tuhan begitu baik. Di SMA 3 juga saya akhirnya mengenal Tuhan. Saya ingat saya bertobat di SMA 3. Jadi dari SMP itu saya sudah
berkali-kali ditangkap polisi, lalu kemudian masuk SMA 3 masih tambah nakal, tambah jahat, tapi masuk kelas 2 saya bertobat. Adik-adik terkasih, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai beberapa guru senior, ada yang sudah almarhum, ada yang mungkin masih ada, saya tidak tahu. Mereka tahu persis bagaimana kehidupan saya Tuhan ubahkan dengan firman-Nya. Jadi memang firman itu penuh kuasa. Makanya kenapa Tuhan Yesus datang, dia utus murid-muridnya, dia bilang pergi beritakan Injil, beritakan kerajaan Allah sudah dekat dan lain sebagainya. Dan saya kemudian, anak-anak terkasih, saya merasakan betul bagaimana hidup dengan firman, hidup tanpa firman dan hidup dengan firman. Hidup tanpa firman bikin masalah terlalu banyak. Tidak mau ikut aturan sekolah, tidak mau ikut aturan orang tua, tidak mau ikut aturan lalu lintas. Pokoknya semua yang namanya aturan, sebisa mungkin saya langgar, saya lawan. Bukan cuma saya, tapi anak-anak sejenis saya waktu itu banyak banget. Seumuran saya tapi dengan pola pikir, karakter yang sama, yaitu tanpa firman semua. Jadi sekolah jadi tempat kita minum mabok, ada sampai orang bawa ganja kita pakai di sekolah ini. Jadi memang kacau balau ya, sekolah juga sering bolos, datang terlambat. Aturan di sekolah harus sisip baju dari dalam, kita tidak sisip baju. Anting-anting penuh wajah saya ini, mata, hidung, bibir, lidah. Kacau banget adik-adik terkasih. Tapi Tuhan begitu baik ya. Melalui seorang pemuda juga yang waktu itu karena kenakalan, dia masuk penjara, dia keluar penjara, dia melakukan penginjilan jalanan ya. Dia melakukan penginjilan jalanan dan salah satu yang Tuhan selamatkan adalah saya. Dia tidak sekolah teologi, dia bukan pendeta, dia bukan utusan dari sinode tertentu. Dia hanyalah orang muda yang merasakan bagaimana dia yang sudah begitu kotor, sudah narapidana, tapi Yesus Kristus yang berkata, aku datang tidak cari orang benar, tapi aku datang cari orang berdosa supaya dia bertobat. Lukas pasal 5 ayat 32 bilang begitu. Dan anak ini bertobat, lalu Allah pakai dia menjadi saksi. Dia keliling dari gang-gang, dari kampung-kampung, markas preman, markas remaja pemuda yang jahat-jahat. Mereka datang lalu mulai beritakan Kristus, tantang kami bertobat. Saya ingat waktu itu kurang lebih ada 30-an anak duduk. Saya paling belakang, saya dari umuran kalian, saya sudah merokok yang kelas berat. Sampai batuk sudah batuk darah, tapi isap rokok terus. Sambil merokok saya dengar dia berkhotbah di terminal Oepura. Itu tempat lahir saya, tempat besar saya, tempat saya ya menjadi tahu banyak kejahatan di situ. Sambil isap rokok, sambil lihat dia, tiba-tiba saya kasih mati rokok saya rasa ada sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Padahal saya ini sudah sering ikut KKR, kebaktian kebangunan rohani, yang pengkhotbahnya hebat-hebat dari Jakarta, dari Surabaya, dari Makassar, pengkhotbah dari Korea, pengkhotbah dari Amerika, dari Eropa. Tapi ya kami ikut rame saja di lapangan Polda NTT, ikut rame saja. Sudah sering dengar pengkhotbah penyanyi-penyanyi rohani yang bagus-bagus, tapi tidak pernah ada niat bikin keputusan mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak pernah. Sampai kepada kawan saya dengan apa adanya dia menyampaikan firman Allah. Di situ saya merasakan anugerah Tuhan mendapatkan saya. Dari 30-an anak itu semua satu-satu pulang. Tinggal saya sendiri.
Saya yang paling anti menangis, tapi sudah tidak tahan air mata saya. Saya rasa mau menangis, tapi posisi di kampung itu tahu, wah ini penjahat. Jadi kalau menangis tuh kelihatan kayak bencong begitu. Saya tidak mau menangis, tapi sudah tidak tahan ini. Lalu sementara mereka mendoakan saya sudah tidak tahan karena di Oepura itu ada kali Oepura. Saya masuk menyelam ke dalam air, terus saya menangis setengah mati. Di situ saya lihat titik balik saya pada bulan Mei 1999. Lalu komitmen mau jadi pendeta. Dari SMA itu saya sudah jadi pengkhotbah KKR. Masih SMA. Khotbah di Bena, di Amnuban, khotbah di Rote, Semau, Sumba, Alor, masih SMA. Dari yang begitu jahat, nakal, tukang pencuri, tukang bikin segala macam kejahatan, saya juga bingung. Tuhan dengan anugerahnya memberi kekuatan bagi kami untuk memberitakan firman Tuhan. Waktu itu bersama persekutuan doa Gemit, kami keliling ke sana kemari memberitakan Injil. Dari yang begitu rusak mulai berubah. Saya juga tidak tahu saya kok bisa begitu. Itulah perubahan yang Tuhan kerjakan dari dalam oleh kuasa firman-Nya. Karena mulai saya tertanam di, dulu kami PSK di sini, sampai sekarang masih ada ya. Atau Persekutuan Siswa Kristen. Aduh, tidak pernah saya alpa. Pengkhotbah dari Kupang ini bagus-bagus yang diundang oleh sekolah ini, lalu mereka berkhotbah, mengajar, dan kuasa firman Allah begitu luar biasa, mengubahkan kami. Sampai guru-guru bingung. Saya ranking 1, duduk paling depan, tidak mau menyontek lagi. Dulu paling raja. Jadi Tuhan tuh rubah semua. Makanya kita bilang takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Dan kalau kita kembali kepada pembacaan kita, firman Allah dengan jelas, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya kasih contoh beberapa tokoh Alkitab yang memang mereka adalah orang-orang muda yang bersih karena bergaul dengan firman Allah. Saya yakin adik-adik semua pernah mendengar cerita Yusuf. Yusuf itu sejak masa mudanya Allah telah pakai dia menjadi juru bicaranya. Hanya waktu itu belum ada Alkitab. Jadi cara Tuhan bicara melalui mimpi. Dia menyatakan pesan Tuhan melalui mimpi-mimpinya. Dan itu benar-benar pesan Tuhan, adik-adik terkasih. Makanya tergenapi semua. Walaupun pada waktu pesan Tuhan itu disampaikan, banyak penolakan. Saudara-saudaranya tolak, bahkan sampai mau bunuh dia, dan akhirnya jual dia sebagai budak di Mesir. Papanya juga marah sama dia. Biasanya begitu. Kalau orang mulai berubah, mau ikut Tuhan, betul-betul mau jadi orang muda yang dipakai Tuhan untuk berpengaruh bagi keluarganya, bagi bangsa dan negaranya, bagi banyak orang, biasanya ada pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Bahkan tidak suka dimulai dari keluarganya. Tapi Anda lihat, orang yang dikuasai firman menurut teladan Yusuf misalnya, sangat luar biasa. Orang dikuasai firman menurut teladan Yusuf misalnya, itu dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Di rumahnya dia adalah anak yang paling dapat dipercaya. Saya tidak tahu adik-adik di sini ada yang anak tunggal kah, ada yang punya saudara kah. Tapi kalau Anda dikuasai firman Tuhan, anak-anak terkasih, Anda akan menjadi orang yang paling dapat dipercaya oleh orang tua Anda. Tanpa firman kita sulit dipercaya. Uang SPP kita makan, katanya mau les, tahu-tahu pergi pacaran dulu di pisang-pisang sini. Iya, tanpa pacaran di pisang, sandar di pisang tuh enak sekali dulu ya. Aduh kacau. Naik mobil lampu 6 itu bukan mau pergi sekolah, pergi makan rujak di halte lah, putar-putar tidak jelas, sampai 5 kali putar sampai konjak bilang, "Basong ini mau pergi mana?"
Kalian mau kemana? Tidak turun-turun, pacaran bagepe ke toket tempel di koseng rumah. Wih, tempel mati padahal baboka teak jahat. Dulu saya tidak tahu kita tuh sama-sama baboka teak, tapi tetap ada kasih sayang. Ada tetap mau tempel. Anda tahu kan anak usia-usia kita ini kalau tidak pakai deodoran kan berat. Jadi besok pulang pakai. Sudah masa sekolah pakai. Benar. Umur kita ini masa pertumbuhan, kalau tidak pakai deodoran berat. Kalau tidak mampu deodoran kapur mama. Tapi itu jangan ketiak luka ya. Ganti. Kalau mama ke pasar Impres pesan batu tawas. Batu tawas itu gosok sekarang, di bawah bertahan sampai sangkakala berbunyi. Benar. Jangan terlalu biasakan deodoran juga. Batu tawas bagus, benar. Atau mandi daun sirih. Dulu kami tuh bau ketek, tapi aduh. Jadi kalau kita naik satu mobil tuh darah Yesus berkuasa. Aduh, itu hancur benar-benar. Hancur benar-benar. Tapi karena musiknya enak. Walaupun bau ketek tapi tetap Mr. Bombastic. Padahal berat. Ada di dalam ini memang bombastis semua ini. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan tidak bisa dipercaya. Tapi saya melihat ketika firman berkuasa atas kita, beda loh. Betul-betul beda, kata-kata kita bisa dipegang, kita bisa dipercaya, kita menjadi anak-anak yang pegang aturan. Sampai saya kaget, saya bisa juara kelas di waktu masa saya. Sampai guru-guru bingung, bagaimana bisa begitu? Kepala sekolahnya dulu Pak Ledo, Pak CH Ledo, Gerhans Ledo. Pak Gerhans, saya berkelahi dengan kepala sekolah dalam ruang kepala sekolah. Hanya gara-gara rampas saya punya anting-anting. Saya minta kembali. Pas minta kembali lupa ada rokok 1 dos di baju pramuka. Aduh, pokoknya bertengkar. Saya bilang pokoknya bapak tidak tambah uang, jangan coba-coba. Bertengkar rame. Tiba-tiba saya dijamah Tuhan begitu rupa. Jujur sampai sekarang saya susah menjelaskan dengan kata-kata. Tetapi saya percaya ayat yang kita bahas bahwa dengan firman Tuhan kehidupan kita dibersihkan terus-menerus. Yohanes pasal 15 ayat 3 mengatakan kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Dan itu dirasakan oleh tokoh seperti Yusuf. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya di keluarganya. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya saat dia tinggal di rumah Potifar. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya saat Allah proses dia harus masuk penjara. Dia narapidana terbaik. Dan berujung Allah promosi dia, Allah angkat dia menjadi orang asing terbaik di tanah Mesir. Kenapa kalian mau masuk SMA 3? Pasti karena SMA 3 adalah salah satu sekolah terbaik. Amin. SMA 3 telah mencetak orang-orang hebat baik di NTT, di luar NTT. Itu sudah fakta. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya kuncinya bukan SMA 3-nya, tapi kuncinya adalah firman Allah. Amin. Kuncinya adalah firman Allah. Contoh lain, Anda pernah dengar cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang yang dipromosi Allah. Orang-orang yang mampu menampilkan kesaksian hidup sekalipun tinggal di lingkungan yang sangat jahat, lingkungan yang kafir, penyembah berhala di Babel sana. Tapi kuasa firman Allah telah menguasai mereka sehingga apa? Mereka tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang dikafirkan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya dapati kadang-kadang kita ini ya di rumah baik, tapi nanti ke sekolah mulai ketemu teman-teman, apalagi kalau teman-temannya nakal, kepala batu, atau agak lebih kasar, kurang ajar, jahat, itu lama-lama kita bisa rusak. Saya
pernah kasih ilustrasi 100 buah apel dalam satu kardus. Kalau satu apel rusak, yang 99 tidak akan memperbaiki satu yang rusak itu. Tapi satu yang rusak itu lambat laun dia akan merusak 99 yang baik. Tetapi dengan kuasa firman Allah tentu beda. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel ada di negeri orang kafir yang sangat jahat dan luar biasa kejahatannya, kekafirannya. Tetapi mereka berhasil jadi berkat di sana. Sampai kalau Anda baca, pulang baca saja, terlalu panjang natsnya. Daniel pasal 3 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Di situ firman Allah memberi keterangan ketika Nebukadnezar memberikan titah membuat patungnya dan semua orang harus menyembah patung itu. Kalau mereka tidak menyembah patung itu, mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Konsekuensinya berat. Tapi orang-orang muda yang dikuasai oleh firman, bukan yang menguasai firman, beda ya. Kalau menguasai firman, biasanya dia hafal ayat, dia bisa lomba cerdas cermat Alkitab, dia juara, bisa. Saya punya kawan juara cerdas cermat tapi hamil di luar nikah. Siapakah nama ini? Nah, hebat dia. Tapi hamil di luar nikah, benar. Jadi bukan menguasai firman, dikuasai firman. Kalau menguasai mah gampang, setan juga hafal ayat. Sekarang musuh-musuh Kristen di media sosial yang menyerang iman Kristen, mereka bukan Kristen, ada yang hanya mantan Kristen, kuasai banyak ayat, lalu pakai ayat-ayat itu menyerang iman Kristen. Makanya teks kita hari ini sebenarnya arahnya adalah supaya semua anak-anak terkasih di ruangan ini, Bapak Ibu guru, kita semua tanpa kecuali, kita dikuasai firman Allah. Amin. Kalau dikuasai firman Allah, yang pertama menurut teladan Yusuf, kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Yang kedua, menurut teladan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, kita semua menjadi orang yang tidak gampang dipengaruhi oleh kejahatan yang semakin merajalela di dunia ini. Amin. Karena Yesus bilang apa? Kamu garam, kamu terang. Kau garam dunia, kau terang dunia. Tahu manfaat garam? Garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Terang itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Makanya kalau kita jadi terang, saya berharap Anda yang Kristen Protestan yang ada di ruangan ini jadi contoh buat teman-teman Katolik, jadi contoh buat teman-teman yang Islam, jadi contoh buat teman-teman yang Hindu, jadi contoh buat orang yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Kita semua terang, sepakat? Dan untuk bisa itu kita harus dikuasai firman. Sebab firman Allah di bagian lain, Mazmur 119 ayat 105, ayat itu mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi langkah-langkah hidupku. Amin. Secara jujur saja, anak-anak di sini, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Coba angkat tangan. Tiap hari baca Alkitab. Puji Tuhan, memang harus demikian. Contoh lain Timotius. Paulus bilang apa kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 14 sampai seterusnya. Paulus bilang begini, ingatlah bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang akan menuntun engkau kepada keselamatan. Lalu di ayatnya yang ke-16 dia menjelaskan manfaat kitab suci, ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Itu fungsi Alkitab. Bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat kitab suci. Jadi kalau adik-adik semua dikuasai oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan ajar kita untuk mengenal Allah, mengenal kehendak Allah. Lalu kalau kita ada salah, Tuhan akan nyatakan kesalahan kita. Raja Daud ketika bersalah, Nabi Nathan datang melalui Nabi Nathan nyatakan kesalahannya. Dia sadar di sana dan dia berubah. Lalu kelakuan yang kotor itu mulai diperbaiki. Maka dari itu
dia mulai hidup dalam kebenaran. Dan ayat 17 bilang, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi anak-anak SMA 3 yang baru, kalian kelas 10 ya. Saya harap bahwa Anda semua dekat dengan firman Allah, biasakan baca Alkitab tiap hari. Kalau bisa para guru juga, lucu sekali kalau siswa baca Alkitab, berguru tidak baca Alkitab, rusak berat. Iya, ini beta omong, saya belum tentu semua guru baca Alkitab. Belum tentu. Makanya kalau guru tidak baca Alkitab, gurunya harus bertobat duluan. Benar saya ngomong. Dan anak-anak, kalau dia kata guru tidak baca Alkitab, urusan dia dengan Tuhan Allah. Urusan kau belajar sungguh-sungguh, baca Alkitab, dan biarkan firman Allah berkuasa atasmu. Kiranya renungan firman sederhana ini memberkati kita semua. Tuhan.